Hari kelima belajar bahasa Inggris dari akun YouTube Ritually Daily. Jadi aku udah di episode 9, masih di unit 3, belajar tentang introduce somebody. Yang pertama, cara memperkenalkan seseorang, dan yang kedua, yes or no question. Dan ini udah dipelajarin di video keempat. Nah, jadi di sini ada informasi tentang Fernando dan kita disuruh buat kalimat positifnya lalu diubah ke kalimat tanya. Contohnya itu kalimat positif, his name is Fernando. Lalu diubah ke kalimat tanya, is his name Fernando Costa? Tadinya yang his name is kan di tengah tuh is-nya. Jadi karena mau dibuat kalimat tanya, kata is-nya itu diubah ke depan. Lalu yang kedua, he is a taxi driver. Diubah ke kalimat tanya, is he a taxi driver? Yang ketiga, he is from Brazil. Is he from Brazil? 4. He lives in Fortaleza. Does he live in Fortaleza? Kenapa does bukan is? Karena di sini ada kata he. Jadi kita menggunakan does. I, you, we, they kita gunakan do. She, he, it kita gunakan does. Yang keempat, he lives in Fortaleza. Lalu diubah ke kalimat tanya, does he live in Fortaleza? Jika kalimat tidak memiliki to be, maka kita menggunakan does. Kalimat positifnya, he lives in Fortaleza. Diubah ke kalimat tanya, does he live in Fortaleza? Selanjutnya belajar tentang auxiliary atau kata bantu. Ada dua, yang pertama to be is MR, dan yang kedua do atau does. Untuk do itu I, you, we, they, dan does itu she, he, it. Yang awalnya he lives ada s di akhir menjadi does he live, nggak pakai s lagi. Kenapa? Karena kita udah menggunakan does, jadi nggak perlu pakai s lagi. Jadi bukan lives, tapi live. Dalam satu kalimat, hanya ada satu kata kerja saja yang mengikuti peraturan tentang pembagian kata kerja. Peraturan tersebut nggak berlaku untuk semua kata kerja, hanya satu aja di dalam satu kalimat. Jadi di sini ada dua, does sama live. Nggak boleh digunakan keduanya. Jadi kalau udah di awal does, maka di kata selanjutnya menggunakan live saja tanpa s. Lanjut di episode ke-10, masih di unit 3, belajar more about verbs atau kata kerja. Contohnya dia dari Jakarta. She from Jakarta. Itu salah ya. Yang benar she is from Jakarta. Ada is. Dan untuk yes or no questionnya menjadi is she from Jakarta? She comes from Jakarta. Nah, kalau ada kata kerja, kita nggak menggunakan to be, tapi do atau does. Jadi bisa dibuat untuk yes or no questionnya menjadi does she come from Jakarta? Selanjutnya belajar dari kalimat positif diubah ke kalimat negatif. Contohnya, he helps in the shop. Diubah ke kalimat negatif menjadi he does not help in the shop. Does not menjadi doesn't. Jadi kita tulisnya itu he doesn't help in the shop. Lalu yang kedua, he makes breakfast from the hotel guest. Diubah ke kalimat negatif menjadi he doesn't make breakfast for the hotel guest. He delivers beer to the pub. Menjadi kalimat negatif, he doesn't deliver beer to the pub. He drives the children to school. He doesn't drive the children to school. Tentunya dari kalimat positif ke kalimat negatif ada penambahan kata not. Does not. Karena he does not help in the shop. He menjadi does. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk he, she, it kita menggunakan does. Belajar tentang WH questions. Ada what, apa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana, who, siapa, dan how, berapa atau bagaimana. Contohnya, siapa yang dia bantu? Who he help? Itu salah ya. Yang benar, who ditambah auxiliary lalu he help. Nah, kita menggunakan auxiliary apa di sini? Tentunya kita menggunakan auxiliary does. Menjadi kalimat yang benar itu who does he help, atau kalau diubah menjadi you, kamu, menjadi who do you help, pakai do karena ada you di situ. I, you, we, they pakai do. Contoh selanjutnya, dia dari mana? Where, jangan lupa tambahkan auxiliary, lalu she, from, lalu tanda tanya. Apa auxiliary-nya di sini? Jadi kita menggunakan is. Menjadi where is she from? Kita menggunakan is.
karena tidak ada kata kerja di sini. Kalau tidak ada kata kerja, kita menggunakan is. Contoh selanjutnya, where does she come from? Pakai does karena udah ada kata kerja di sana. Come, itu kan kata kerja. Jadi, menggunakan does. Apa yang kamu lakukan? Kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, what you do, itu salah ya. Yang benar, what do you do? Pakai do karena ada kata kerja, do di situ. Apa pekerjaanmu? What's your job? What's itu adalah what is. Kenapa pakai is? Karena nggak ada kata kerja, jadi pakai to be is di sana. Kapan dia membuat sarapan? When does he make breakfast? Karena udah ada kata kerja, make, jadi pakai does. Oke. Sekian belajar bahasa Inggris hari kelima. Semoga aku masih tetap konsisten dan semangat. Oh iya, sorry ya kalau misalnya ada pengucapan yang salah karena di sini aku benar-benar masih tahap belajar. Jadi segitu dulu. Sampai ketemu di rangkuman selanjutnya. Bye bye.